Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah inspiratif. Semoga kisah ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua untuk berjuang menjalani hidup yang singkat ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, takut keburu kiamat, langsung aja ini dia kisahnya. Di sebuah desa kecil di Serang, Banten, tepatnya di Kampung Bojong Soang, hiduplah seorang anak perempuan bernama Malika. Usianya baru 9 tahun, tetapi beban hidup yang ia tanggung seolah jauh melebihi usianya. Tubuhnya kecil dan kurus, rambutnya sering kusut, tetapi matanya yang besar memancarkan keteguhan hati. Ayah Malika telah lama tiada. Entah pergi kemana meninggalkan Malika dan ibunya yang sakit-sakitan dalam kemiskinan. Rumah mereka hanya sebuah gubuk dari bambu yang hampir roboh dengan atap bocor di sana-sini. Ibunya, yang menderita batuk parah, sering terbaring lemah di atas kasur tipis yang sudah lapuk. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, Malika sudah bangun. Selepas syalat subuh, ia membersihkan dapur kecil mereka, lalu membantu ibunya membuat gorengan dari bahan seadanya. Gorengan itu akan dijualnya di jalanan untuk membeli beras dan obat ibunya. Dengan bakul kecil di tangannya, Malika berjalan kaki ke pasar desa. Jalan yang dilaluinya berbatu dan penuh lumpur. Kadang ia harus berhenti untuk menyingkirkan duri atau batu kecil yang menusuk kakinya, tapi Malika tak pernah mengeluh. Di pasar, Malika duduk di bawah pohon besar, memanggil pembeli dengan suara kecil. "Gorengan, hangat-hangat, 500 saja." Namun, tak semua orang peduli. Banyak yang berlalu begitu saja tanpa menoleh, beberapa malah menertawakannya, mengatakan gorengannya terlalu kecil atau tidak enak. Sepulang dari pasar, tiba-tiba hujan deras. Malika berusaha melindungi gorengannya dengan tubuhnya, tetapi semuanya basah. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk bakulnya. Dengan langkah berat, ia pulang ke rumah, berharap ibunya tidak kecewa. Saat tiba di rumah, ia melihat ibunya sedang batuk hebat hingga wajahnya pucat. Malika panik. "Ibu, minum air hangat dulu," katanya sambil memberikan segelas air. Tapi ibunya hanya tersenyum lemah. "Maafkan ibu, nak, ibu tidak bisa membantumu lagi." Malam itu, Malika terjaga di samping ibunya yang semakin lemah. Tangan kecilnya menggenggam erat tangan ibunya, berharap keajaiban terjadi. Namun, keesokan paginya, ibunya mengembuskan napas terakhirnya. Dunia Malika seakan runtuh. Ia kini sebatang kara. Dengan air mata yang tak henti mengalir, ia memandangi tubuh ibunya yang tak lagi bernyawa. Namun, sebelum ibunya pergi, ia sempat berpesan, "Malika, jadilah anak yang kuat, jangan menyerah pada hidup." Pesan itu menjadi obor bagi Malika. Meski kesedihan menyelimuti hatinya, ia bangkit. Ia tetap berjualan gorengan, meski sering tidur di pasar karena tak punya siapa-siapa lagi di rumah. Berbulan-bulan berlalu, orang-orang mulai mengenal Malika. Mereka melihat betapa keras perjuangannya untuk bertahan hidup. "Anak kecil ini luar biasa," kata salah satu pembeli. Perlahan, orang-orang mulai membantunya. Ada yang membelikan bahan makanan, ada juga yang memberinya pakaian. Hidup Malika memang masih berat, tetapi ia mulai melihat secercah harapan. Dengan tekad yang kuat, ia berusaha lebih keras setiap hari. Ia belajar membuat gorengan yang lebih enak dan menjualnya dengan senyuman. Malam-malamnya masih penuh air mata, tetapi kini ia tahu bahwa ia harus bertahan. Di bawah langit malam, ia sering memandang bintang-bintang, membayangkan ibunya tersenyum dari sana. Malika, anak kecil yang tangguh, adalah bukti bahwa meski hidup penuh kesedihan, harapan selalu ada bagi mereka yang tidak menyerah. Lanjut kisah. Tak ingin larut dalam kesedihan, Malika bertekad untuk mewujudkan cita-citanya dahulu, yaitu menjadi seorang dokter. Ia ingin membantu anak-anak lain agar tidak mengalami kesedihan kehilangan ibu seperti yang dialaminya. Dari tabungan hasil jualannya dan dibantu oleh salah satu tetangganya yang baik hati, Malika melanjutkan bersekolah di Asdian Bojong Soang.
Dengan semangat dan dedikasi, ia rajin belajar dan aktif dalam kegiatan sekolah. Guru-gurunya mengakui kemampuan dan ketekunannya. Malika masih menghadapi tantangan, ia harus mengurus gorengan dan bersekolah secara bersamaan. Namun, ia tidak menyerah. Ia yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai cita-citanya. Komunitas lokal mulai memperhatikan Malika. Mereka membentuk program beasiswa dan bantuan operasional usaha gorengan. Malika sangat bersyukur atas bantuan tersebut. Malika menunjukkan kemajuan dalam belajar, terutama dalam pelajaran sains dan matematika. Ia menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Malika semakin yakin bahwa ia ingin menjadi dokter. Ia ingin membantu anak-anak lain agar tidak mengalami kesedihan seperti yang dialaminya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berusaha keras. Tahun-tahun berlalu, Malika menyelesaikan sekolah dasar dan melanjutkan ke SMP, lalu ke SMA. Ia terus mengembangkan usaha gorengan dan membantu komunitas. Malika akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan setelah beberapa tahun usaha gorengannya kini telah memiliki cabang di beberapa kampus yang tersebar di Banten, dan ia memiliki beberapa orang kepercayaannya untuk membantu menjalankan usahanya, sementara Malika fokus pada pendidikannya dan akhirnya, Malika pun lulus dan menjadi dokter di salah satu rumah sakit terkemuka di Indonesia. Dan cerita pun tamat. Kisah Malika membuktikan bahwa kesabaran, keteguhan, dan kebaikan hati dapat mengubah hidup. Malika, anak kecil yang tangguh, menjadi simbol harapan bagi mereka yang menghadapi kesulitan. Ia akan menjadi dokter yang peduli dan membantu anak-anak lain. Semoga kisah ini dapat menghibur dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.